wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami minta waktunya kepada teman-teman sekalian. Di sini kami akan mementaskan drama Nyi Jompong. Sebelum kita mulai, kita perkenalan aktor dulu. Yang pertama ada Nyi Jompong, diperankan oleh Amanah. Yang kedua ada Bapak Nyi Jompong, diperankan oleh Aisyah. Selanjutnya ada Ibu Nyi Jompong, diperankan oleh Ibu Roslia. Ada Emin, Halo, diperankan Nin. oleh Yuliana. Ada Mun, diperankan oleh Reni Sulistiani. Selanjutnya ada Pemuda, diperankan oleh Rahma Aulia. Selanjutnya ada Pemuda Kampung, diperankan oleh Rena Sulistiana. Selanjutnya ada Triwis, diperankan oleh Firman Hernandiana. Selanjutnya ada Bapak Tua, diperankan oleh Nia Kurnia Tusuada. Selanjutnya ada Bapak Paru, diperankan oleh Yuliati Lestari. Ada Bapak Kampung, diperankan oleh Linda Nur Aziza. Dan Ibu Kampung, diperankan oleh Fitriyanti Nayantara. Selanjutnya ada Serdadu Belanda, diperankan oleh Sinta Nuryani dan Mulyana. Dan Tuan Besar Belanda diperankan oleh Kamelia. Baik, sekali lagi kami minta waktunya. Sebelum kami mulai, mohon yang punya HP untuk di silent. Dan ketika pementasan dimulai, tidak menggunakan suara yang lantang. Selamat menyaksikan dan selamat menikmati. Kurang kalau gue kemarin aja. Mungkin lah. Karena pada zaman penjajahan kolonial Belanda, di sebuah perkampungan wilayah Cibaliung, terdapat seorang gadis yang sangat cantik jelita, anak tunggal dari keluarga petani yang hidup dalam keselamatan. Gadis tersebut bernama Nyi Jompong. Kecantikan Nyi Jompong sangatlah mempesona. Namun dia tak pernah sombong. Dia tetap bersikap baik dan rendah hati. Nyi Jompong selalu mendapatkan pujian dari orang sekitarnya, terutama para pejuang. Kalau Nyi tersenyum, rasanya Indra bukan kalah oleh senyuman Nyi. Punten akang, Nyi masuk rumah dulu. Keramahan dan kecantikan Nyi Jompong membuatnya banyak dikenal di masyarakat sekitar. Tak heran banyak pemuda yang hanya ingin lewat di halaman rumahnya dan bercengkrama mencuri-curi perhatian. Pagi itu, mentari mulai menampakkan indahnya. Terbantang cahaya pagi di antara jauh. Pagi itu, Nyi Jompong mencuci pakaian di pinggir sungai bersama para gadis desa yang lainnya. Nyi, hati-hati jalannya. Iya, Nin. Nyari perhatian saja nih Jompong ini.
Hati-hati, takut terpeleset. Usah, saya bisa sendiri. Dengan kecantikan Nyi Jompong, ada saja gadis yang iri padanya. Apalagi pagi itu, sinar matahari seakan mengerti dengan kecantikannya. Nyi Jompong mengenakan kain bermotif batik, sangat indah melekat di tubuhnya. Seperti biasa, setelah pulang dari sungai, setelah mandi dan mencuci, biasanya Nyi Jompong bersiap untuk membantu bapak dan ibu ke sawah. Namun pada hari ini, bapaknya tidak memperkenankan Nyi Jompong pergi ke sawah karena harus menunggu gabah untuk makan. Nyi, Nyai. Pak, aya naon, Pak? Nyi, dinten ieu Nyi dirompok bae. Nuhun. Berangkatlah kedua orang tuanya meninggalkan rumah menuju sawah yang lumayan jauh, sedangkan Nyi Jompong sedang mempersiapkan pekerjaannya, menyiapkan lesung panjang dan padi yang sudah menguning, siap untuk ditumbuk dengan irama. Sebuah nyanyian cincang keling dengan begitu Cincang merdu keling dan manuk cincang cindeter losa kolong bapa satra buleuna. Cincang keling manuk cincang cindeter Nyi, anjeun parantos ngajadikeun hati abdi tentu. Cincang keling manuk cincang cindeter losa kolong bapa satra buleuna. hari di mana para pemimpin harus menyerahkan kepada pemerintah Belanda yang berupa hasil bumi. Para serdadu memasuki setiap rumah untuk mengambil upeti. Bahkan mereka tidak segan-segan. Yang tidak memberikan upeti. Tidak sedikit dari mereka segan untuk membunuh. Tidak ada yang salah. Anak-anak dan perempuan melakukan layaknya binatang. Diseret bila tidak manusia. Nyi Jompong yang menyaksikan semua itu merasa miris. Dia masuk ke dalam rumahnya dan menutup rapat-rapat semua pintu dan jendela. Banyak ini. Berani dah sama gadis, sini lawan. Mendengar kelahiran serdadu Belanda, yang lainnya mendekat dan segera saling menyerang dan membabi buta. Seiring lagi masing-masing ia menang dengan mengalahkan para serdadu Belanda dengan mudah. Para serdadu Belanda pun kembali ke markas dengan tangan hampa tanpa membawa peti. Karena rasa takut dan dirundung rasa malu, mereka tak bertaruh dengan pribumi berjumlah 1 orang. Suasana mencekam pun masih terasa di kampung itu. Malam begitu lengang, tak ada orang yang berani keluar rumah. Khawatir tiba-tiba ada serdadu Belanda yang datang setelah mendadak dengan membawa pasukan yang lebih banyak. Akhirnya, bapak dan ibu Jompong pun pulang ke rumah. Tadi ayah tuan Belanda ngacak-ngacak kampung. Keluarga Nyi Jompong dan para warga kampung yang lainnya dihantui rasa takut hingga waktu terasa begitu lama berlalu.
suara ayam terdengar di setiap rumah penduduk, menandakan berakhirnya malam. Mentari mulai merayu, membuat burung-burung pohon untuk berkicau merayu. Tergeletak seorang mayat pemuda yang sangat tidak asing dengan Itu saya, Pak. yang masih bersarang di otaknya. Ayo, Ciriwis! Ciriwis! Ciriwis mengambil! Ciriwis! Ciriwis! Ayo, Bapak! Warga kampung semakin dibuatnya merinding ketakutan akan kejadian pagi itu. Matahari semakin meninggi, gagah di atas ubun-ubun. Teriknya matahari semakin menambah kecuraman di kampung itu. Siang hari pun, warga kampung enggan untuk keluar rumah karena masih digentayangi rasa takut. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang gagah berani, tinggi besar. Dialah Tuan Besar Belanda. Mana rumahnya ini? Ini rumahnya. Nyai! Nyai! Keluar kau dari rumahmu! Cantik sekali. Kau lihat mukanya. Dia bersinar. Pantaskah denganku? Pantas, Tuhan. Nyai, maukah kau menjadi istriku? Maaf, Tuan. Permintaan Tuan tidak dapat saya terima. Jadi, lamaran saya ditolak. Ayo pergi. Setelah Awas permintaannya kalian. ditolak mentah-mentah, Tuan Besar Belanda beserta para pendamping pergi tanpa mengucapkan apapun. Namun tersirat jelas wajah marah penuh amarah dan sorot mata penuh dendam. Keesokan harinya, bapak dan ibu tidak pergi ke sawah seperti biasanya. Warga kampung sudah mulai beraktivitas seperti biasanya. Gosip Kidong tolak lamaran Tuan Besar Belanda pun tersebar di seluruh pelosok. Nyai! Nyi, yang dia Bapak sareng Ibu di rumah bae. Nuhun, Pak. Nyai beda ke sawah, beda ngala tutut. Tutut adalah makanan favoritnya. Tutut adalah sejenis keong berwarna hitam yang biasa ada di sawah, sering dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Atas izin dari bapak dan ibunya, Nyi Jompong pun pergi ke sawah seorang diri untuk mencari tutut. Berbekal boborok dan parang, Nyi Jompong bergegas ke sawah. Wah, benih banyak tututnya. Tanpa terasa, tutut sudah terkumpul cukup banyak. Hari pun mulai senja. Nyi Jompong pun beranjak pulang. Dalam perjalanan, Nyi Jompong berfirasat tidak ada. Nyi Jompong berfirasat seperti ada yang Nyai mengintainya. Jompong. Ia pun berlari kecil agar bisa sampai rumah. Aku akan menikah. Karena di sawah hendak Ayo. orang. Nyai. Tiba-tiba ia terpleset. Nyai! Nyai menikahlah denganku, Nyai. Kau akan bahagia dan kaya-raya. Nyai! Berlari tanpa arah menghindari Menikahlah denganku, Nyai. Ia kembali ke dalam Nyai! Nyai, jangan Nyai! hingga pada bulan Nyi Jompong meninggal karena terbentur batu besar. Sudahlah, Tuan Besar masih banyak wanita lain. menyaksikan dengan penuh kesedihan dan Walaupun juga dia kepuasan tidak karena menjadi gagal istriku, terkalahkan. tapi dia sudah mati. Ayo pergi.
Hei. Teman-teman, kami ucapkan terima kasih atas waktunya dan juga kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami juga masih dalam tahap pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa? Sebentar ya. Yang semester 2 nanti mau pindah ruangan, yang semester 2 mau menyelesaikan administrasi UASnya dulu ya. Atau mau di sini saja? Pindah ruangan dulu lah, Pak. Pindah ruangan, oke. Iya. Pindah ruangan ya. Jadi Anda rehat dulu sebentar ya. Istirahat sambil nanti mempersiapkan pagelaran puisinya ya. Iya. Gitu. Jadi ada 2 pagelaran. Ada yang disaksikan pagelaran prosesnya saja ya. Oke, nggak usah ya. Jadi kita kembali ke ruangan yang tadi ya. Oke. Bapak minta waktu 10 menit ya. Untuk membereskan di semester 2. Ramadan. Ih, kamu nyuruh. Wih, HP saya. Pak, nanti puisi disaksikan juga nggak? Enggak. Oh, enggak. Kan cuma membahas ya. Wah, emang pada dikumpulin. Karuannya satu mas. Gerahnya mas. Masih Aisyah. Ibu Miss Aisyah. Ya, puisi yang salib. Jejak. Saya rumah di Banjir Merah. Itu merah. Dan buruan kayak ini kan bagus saya belajar ya. Rahma. Sesuai aksen dia mestinya kawan. Sesuai aksen Warna jingga dari rumah. Iya, ke sini dia. Tadi main gitu. Dia puisi dia. Mulai puisi nggak di sini? Ya nggak ada. Awan yang Nggak ada aja pas di kepetker ya. Jadi bener. kita keindahan alam yang tidur sedih-sedih jarak yang damai membawa Coba yang mulai. mengingat kita akan sang pencipta itu Tadi loh. buat bisa lagi bukunya ya tadi kumpulkan mana di nama baginya Atuh jangan tadi ayam men. Jago dia itu tuh. Jangan pada tutup dia. Jago dia tadi. Besok ngaco. Tidak iya aku ini enak aja. Cuma kan. Ada sih ya. Di atas kan. Hah? Iya tuh yang selalu nulis nih anjir. saya di mana tidak buku lagi lagi Tuh sana pakai kertas iya. iya Mer,
Ayat sama